Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat sebentar, ada berita terbaru tentang pinjaman online. Saya bacakan sebentar, oke teman-teman. Kita lihat dari Okezone. Satu keluarga coba bunuh diri gara-gara pinjol. Puan Maharani mengatakan benahi regulasinya, oke. Nah, di sini saya sangat setuju sama Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPR RI, oke. Dia mengatakan kalau seandainya pinjol itu harus dibenahi regulasinya karena selalu merugikan masyarakat. Kita lanjutkan lagi, ada lanjutannya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kejadian memilukan. Satu keluarga di Kediri berusaha melakukan bunuh diri atau bunuh diri bersama lantaran terjerat pinjaman online atau pinjol. Untuk itu pihaknya meminta pemerintah untuk melindungi masyarakat, salah satunya dengan menertibkan regulasi pinjol, oke. Aturan pinjol ini harus ditertibkan, oke. Tidak bisa semena-menanya. Saya sangat setuju sama Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPR RI, oke. Lanjutnya lagi, habis itu dia mengatakan menjamurnya pinjol di Indonesia menimbulkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar untuk masyarakat. Sudah tentu, oke, ini sangat-sangat besar, oke, pengaruhnya. Habis itu bahkan sampai ke ranah pidana atau kriminalitas, oke, kata Puan dalam keterangannya, oke. Nah, Mbak Puan ini selaku wakil kita, oke, Ketua DPR RI mengatakan seperti itu. Semoga saja pemerintah yang bersangkutan seperti OJK melalui Bapak Prabowo sebagai presiden melihat, oke, apa-apa yang terjadi di masyarakat bawah. Lanjut lagi, kita lihat lagi artikelnya, masih ada terakhir. Puan menilai kejadian di Kediri merupakan satu dari sekian banyak contoh efek buruk pinjol. Meski 3 anggota keluarga masih hidup, yakni ayah, ibu dan anak sulung, sementara anak bungsu yang masih balita meninggal, oke. Sudah sangat luar biasa. Peristiwa di Kediri ini sungguh sangat menyedihkan, terutama atas meninggalnya seorang anak balita yang tidak bersalah, katanya. Kita ketahui sudah banyak peristiwa ironi yang terjadi karena pinjol. Sudah banyak peristiwa ironi yang terjadi karena pinjol. Ini menjadi cerminan bagaimana jeratan pinjol dapat menghancurkan keluarga-keluarga yang rentan secara ekonomi dan psikologis, ibunya, oke. Di sini sangat jelas, oke, teman-teman semuanya. Ibu Puan Maharani saja sudah mengatakan, sudah mengingatkan bahwa pinjol ini sangat-sangat merugikan, imbasnya kepada masyarakat kecil, oke, yang tidak berdaya ekonominya, diperas keringatnya sama pinjaman online, oke. Nah, di sini kalau seandainya OJK tidak mau mengubah regulasinya atau mengubah peraturan pinjol ini, mereka sebenarnya orang-orang yang tidak bisa diandalkan dan tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat, oke. Kalau seandainya sampai saat ini masih regulasi lama yang dilakukan tidak dirubah, atau cara penagihannya bagaimana, atau diberi sanksi atau ditutup para pinjol-pinjol yang nakal agar mereka bisa tahu dampak negatif kalau seandainya terjadi seperti ini lagi, oke. Ini bukan 1-2 saja, oke. Ini Bu Puan Maharani saja sudah mengatakan sudah banyak kasus-kasus di Indonesia gara-gara pinjol orang sampai mengakhiri hidup. Kalau seandainya orang kuat mental ya oke-oke saja. Kalau seandainya orang tidak kuat mental bagaimana, oke? Itu yang paling rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oke. Nah, harapan kita bersama-sama bersama Mbak Puan Maharani juga selaku Ketua DPR, oke. Semoga saja memanggil pihak OJK dan juga memanggil pihak-pihak yang terkait supaya bisa, oke, menyelesaikan permasalahan pinjol ini, karena sudah sangat meresahkan cara penagihannya sampai-sampai orang terintimidasi, orang nggak bisa tidur, orang nggak bisa lagi diam di rumah, orang tidak bisa lagi bekerja di perusahaan gara-gara diintimidasi. Ini sangat-sangat merugikan. Bukannya menolong pinjol ini yang katanya akan membantu UMKM, itu dalih daripada pinjaman online atau pemerintah mengatakan bahwa pinjol ini akan menyalurkan uangnya untuk UMKM atau membantu masyarakat yang lagi kepepet, oke. Tapi nyatanya ini adalah hal yang sangat merugikan. Tidak ada dampak positifnya kalau kita lihat sampai berita-berita seperti ini tadi, oke. Berita-berita yang sangat memilukan. Orang bisa mengakhiri hidup cuma gara-gara pinjaman online. Yang dulunya kita disuruh sama orang tua kita untuk belajar menabung, sekarang kita mentalnya sudah mental menghutang atau mental minjol. Dari generasi belasan tahun sampai umur 40 tahun, sekarang semuanya sudah punya pinjaman online, oke. Rawatan pinjaman online. Ini hanyalah bisnis, oke, teman-teman. Kalau seandainya pemerintah mau menolong masyarakat menengah ke bawah, mereka harus melihat secara meluas, melihat menurun, oke. Diturunkan orang-orang yang bisa melihat kejadian gara-gara dampak dari pinjaman online ini, oke. Harapan kita bersama-sama tidak banyak tidak bukan kepada pemerintah Bapak Prabowo dan bos OJK. Siapa itu saya tidak tahu, siapa sekarang yang mengendalikan OJK. Cobalah, oke. Mereka harus merembukan atau merapatkan sesuatu ini yang sudah sangat keluar batas.
Ibu Sri Mulyani, Bapak Prabowo, Bos OJK ataupun DPR RI Komisi 11, silakan kita dirapatkan, dipanggilkan OJK itu maunya seperti apa, diubah lagi kalau bisa regulasinya atau aturan-aturan untuk menjamin masyarakat jangan sampai stres, jangan sampai psikologis masyarakat terganggu gara-gara diisi pinjaman online. Oke teman-teman semuanya, kalau seandainya teman-teman setuju dengan video seperti ini, silakan subscribe dulu dan like juga videonya kalau seandainya bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di share, oke? Harapan kita bersama-sama untuk kedepannya adalah pinjol ini dihapuskan atau dibubarkan supaya orang tidak lagi terjerat pinjaman online. Oke, ini saja, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat. Oke.